Teman-teman, sehabis ini Kak Vivi dan Kak Ayuni akan menceritakan pengalaman atau kondisi yang mereka alami, dan kiranya cerita atau kesaksian mereka juga bisa menjadi kesempatan kita merefleksikan bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Aku kembalikan ke Cai. Terima kasih Kore untuk renungan yang disampaikan. Teman-teman, aku mohon maaf kalau sedikit ribut soalnya lagi azan di sini. Sedikit mungkin yang aku nikmati tadi adalah ketika mungkin kita merasa terkuras secara emosi dan pikiran dan membuat kita menyerah terhadap keluarga kita perlu mengerti lagi pengampunan Kristus. Dan apa yang Kristus lakukan bagi kita, Kristus bilang ke Bapa, Tuhan ampunilah yang kita lakukan ini karena kita tidak tahu apa-apa. Dan aku masih ingat ketika suatu kali aku kecewa dengan keluargaku, seseorang menyampaikan kepadaku bahwa seharusnya kamu yang mengatakan itu. Seharusnya kamu bisa membela ayahmu, ibumu, keluargamu di depan Allah seperti Kristus membela kamu di depan Allah. Kalau nggak kamu, siapa lagi? Oke, terima kasih sharingnya, Kore. Nah, sekarang kita akan dengarkan sharing dari Kak Vivi kepada Kak Vivi. Halo Kak Vivi. Kepada Kak Vivi aku persilakan. Halo, Cai. Halo. Ya, makasih. Aku ada beberapa foto supaya kalian bisa apa ya, bisa gampang apa ya, ngeh kali ya dengan pergumulan keluargaku. Udah aku kasih KBBet, mungkin bisa ditampilkan. Nah, uh, intinya aku mau mengisahkan ini kan terlalu banyak yang aku alami dalam keluarga ya. Tapi aku akan peras menjadi dua hal, dan itu berkaitan dengan bahwa hidup ini tentang Allah. Ya, hidup ini tentang Allah, bukan tentang kita, bukan tentang keluarga kita. Hidup ini tentang Allah, sehingga ada dua hal besar tentang Allah yang aku ingin sharingkan dalam pergumulan keluargaku. Tentu sebelum aku menceritakan tentang Allah dalam pergumulan keluarga, aku perlu menceritakan kondisi keluargaku, ya. Kalau fotonya bisa ditampilkan, tolong ditampilkan. Ya, jadi kami ini dalam satu keluarga ada 5 orang, ya. Ibu saya, mami saya itu sudah lumpuh sejak tanggal 2 November 2011. Jadi kalau sampai hari ini hampir 9 tahun lah ya, nanti 2 November 9 tahun beliau lumpuh gitu ya, dan juga sudah demensia juga ya, jadi udah lupa, bahkan berapa tahun terakhir ini udah hampir tidak pernah bicara, paling kalau dia kesakitan baru dia bilang gitu ya. Jadi dulu mami tuh cerewet sekali begitu ya, dan saya kadang kesal dengan kecerewetannya. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya merindukan kecerewetannya karena dia hampir tidak pernah bicara ya, kecuali kalau dia kesakitan atau apa begitu. Lalu yang kedua, tante saya ini inang tua ya, kakaknya mami saya, dia tidak lumpuh, dia masih bisa berjalan walaupun terseok-seok ya, tapi tante saya juga sudah demensia ya. Jadi kalau dulu dia sangat menolong kami ya, membantu pekerjaan di rumah, tapi sekarang udah nggak bisa. Bahkan sekarang kalau mandi harus kami mandikan ke kamar mandi, kemudian sudah pakai pampers 2 kali sehari, kalau mami 4 kali ya, supaya tidak luka pantatnya karena tidur terus. Kemudian ya udah seperti balita ya, sudah seperti balita yang jalannya mesti diperhatikan supaya tidak jatuh. Kemudian yang ketiga, ada adik saya ya, namanya Joni.
Dia umur 2 tahun, 3 tahun, waktu umur 2 tahun atau 3 tahun, dia jatuh. Jadi ada fungsi otaknya yang rusak, sehingga dia tidak bisa belajar. Dia cuma bisa menikmati musik, menikmati film, tapi yang logika-logika gitu dia nggak bisa, makanya dia nggak bisa sekolah. Kemudian yang terakhir itu adik saya, Timi, ya. Timi itu sejak papi kami meninggal tanggal 11 Mei 11, iya benar, tanggal 11 Mei 1999. Ya, itu menurut psikiaternya katanya itu hanya faktor pencetus ya. Dia mengalami depresi dan sudah halusinasi juga. Ya, jadi 4 orang itulah saya hidup bersama dengan mereka. Ya, saya menyebut mereka 4 pasienku gitu ya. 4 pasienku. Dan saya dibantu dengan ada seorang ibu, namanya Ibu Nani, ya. Ini dia lagi ada di depan, lagi nyuapin mami saya, ya. Hari Senin sampai hari Sabtu, Ibu Nani masuk. Tapi kalau hari Minggu, saya full yang mengurus semua dari awal sampai akhir untuk 4 pasien ini. Nah, itu ya. Nah, yang saya mau ceritakan tentang Allah, yang pertama adalah dalam pergumulan keluarga saya sangat menikmati Allah, kesempurnaan kasih Allah mengasihi anggota-anggota keluargaku. Sekalipun mereka cuma bisa menerima kasih, tidak bisa memberi, ya. Maksudnya saya tidak bisa mengharapkan suatu saat adikku bisa menjadi seorang pembicara, suatu saat adikku bisa menjadi seorang MC. Nah, itu saya mimpi kali ya, tanda kutip, bisa punya harapan seperti itu. Jadi mereka ini 4 orang yang cenderung hanya menerima, kurang bisa memberi gitu ya. Bahkan untuk misalnya kalau ada lampu mati di rumah begitu, ya nggak bisa mereka melakukan sesuatu gitu ya. Mereka cuma bilang, Pik, ya, saya di rumah panggil Pipik ya, lampu mati gitu ya. Maka yang beli saya, yang masang saya, naik tangga, walaupun saya takut ketinggian, saya harus memberanikan diri gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya mereka sanggup lakukan karena mereka laki-laki ya, tapi mereka tidak sanggup lakukan ya. Jadi saya menikmati betapa Allah mengasihi mereka, walaupun mereka cuma bisa menerima. Ya, sangat sedikit. Kalaupun bisa memberi, ya paling kalau aku minta tolong, gendong mami dong, gitu ya. Itu pun sambil marah-marah, gitu ya. Walaupun akhirnya digendong, ya bisa dihitung sama jari lah ya. Mereka bisa memberi untuk kami, gitu ya. Bisa menolong ya. Jadi, tapi dalam hal itu saya sangat menikmati betapa kasih Tuhan itu sempurna, bukan hanya untuk mereka yang suatu saat bisa melayani Tuhan, bisa memberi banyak untuk Tuhan, tapi kepada mereka yang powerless, kepada mereka yang invalid ya, yang mungkin kalau orang dunia mengatakan nggak berguna nih gitu ya, tapi saya sangat merasakan betapa Tuhan mengasihi mereka dengan sempurna, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya menikmati kuasa Allah yang sangat sempurna di dalam pergumulan keluarga saya, ya. Saya pernah berpikir gitu ya, Tuhan, karena kan saya menghayati bahwa keluarga itu harus melayani Tuhan. Ya, tapi saya berpikir, Tuhan, pelayanan apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluargaku begitu ya? Nggak bisa boro-boro jadi MC gitu ya. Apa ya? Untuk hal-hal kecil aja mereka susah begitu ya. Tapi saya rindu sekali keluarga saya bisa menjadi keluarga yang melayani.
Nah, lalu satu kali waktu saya menikmati firman dari kisah Lazarus, ya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan, entah kenapa ya Tuhan seperti memberikan insight yang sangat indah begitu ya. Sampai pada waktu itu saya berpikir, ih Tuhan, Lazarus yang mati aja, ya kalau orang mati kan nggak bisa jadi MC kan? Orang mati kan nggak bisa jadi pembicara kan? Orang mati kan nggak bisa jadi seksi perlengkapan kan? Ya mati gitu ya. Tapi ternyata Lazarus yang mati bisa membuat Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus tersebar sampai kemana-mana ketika Tuhan Yesus bangkitkan dia. Yang saya lihat tuh kepasifannya Lazarus. Lazarus do nothing. Lazarus tidak melakukan sesuatu, tetapi Tuhan melakukan sesuatu bagi Lazarus. Sehingga kebangkitan Lazarus justru mempermuliakan nama Tuhan. Nah, waktu saya saat teduh itu, saya seperti diberikan harapan oleh Tuhan. Iya ya Tuhan, sebenarnya dalam kepasifan keluargaku, dalam kepowerlessan keluargaku, ketidakberdayaan keluargaku dibandingin Lazarus yang mati, mereka masihlah berdaya walaupun tidak signifikan ya. Tapi ya namanya orang masih hidup pasti bisa melakukan sesuatu walaupun sangat minim gitu ya. Kalau Lazarus saja yang benar-benar nggak bisa berbuat sesuatu karena mati, itu bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam kepasifan yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus aktif. Sehingga akhirnya Lazarus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu menjadi inspirasi doaku ya. Saya bilang, Tuhan, muliakanlah namamu dalam kepowerlessan keluargaku. Dan saya mulai melihat ya, Tuhan menjawab doa. Yang pertama, Tuhan minimal ada 2 tetangga gitu ya. Tuhan bagiku bukan kebetulan ya, 2 tetangga ini cerita sama, dan aku mendengarnya secara langsung bahwa keluarga kami yang sangat bermasalah ini ya, yang mungkin dari kacamata manusia nggak punya harapan masa depan, ternyata itu menguatkan mereka. Ya, jadi ada 2 tetangga kami yang punya pergumulan yang tidak ringan, ya, dan ternyata mereka itu dikuatkan oleh pergumulan keluarga kami, ya, sehingga kalau anaknya mengeluh gitu ya, mamanya langsung bilang, tuh lihat tuh si Pipik tuh, walaupun pergumulannya mereka sih nggak kenal istilah pergumulan ya, walaupun masalahnya jauh lebih besar gitu ya, tapi jarang mengeluh gitu ya, nggak pernah mengeluh. Aku memang nggak pernah cerita ke mereka. Aku biasanya kalau mengeluh tuh dalam doa ya, sampai nangis begitu ya. Tapi kalau keluar biasanya kalau udah curhat sama Tuhan udah lega begitu ya, jadi udah nggak ada beban begitu ya, yang nggak ada lagi yang perlu dikeluhkan begitu ya. Jadi mereka dikuatkan ya oleh pergumulan keluargaku. Demikian juga keluarga kami, keluarga besar kami ya. Mereka itu juga dikuatkan dalam masalah-masalah yang mereka hadapi, untuk mereka tetap kuat karena mereka melihat kami kuat begitu. Ya, jadi aku bersyukur sih ya, dan itu juga bisa menjadi jalan untuk aku. Dengan sederhana aku mengatakan sebenarnya karena Tuhan sih aku begini, begitu ya. Dengan sederhana aku bisa punya akses menceritakan itu kepada mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bersyukur gitu ya, walaupun mungkin yang kedua itu dari dana gitu ya. Saya kalau misalnya ada berkat gitu ya, berkat untuk keluarga, kan saya tiap bulan memang selalu memberikan kepada adik saya karena dia nggak bisa bekerja kan, jadi saya tiap bulan selalu kasih dia sekian untuk ditabung begitu ya, untuk ditabung. Tante saya juga saya kasih untuk ditabung ya. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan people in need ya, orang-orang yang susah, biasanya saya diskusi sama mereka, gimana kita mau bantu mereka nggak? Atau misalnya ada
berkat bersama ya. Kalau dulu tuh kami dapat dapat hadiah motor begitu ya. Dapat hadiah motor, lalu saya diskusi ya sama adik saya lah, Timi yang masih bisa diajak bicara. Kalau Joni nggak bisa. Gimana nih Tim? Aku nggak bisa naik motor dan aku nggak pengen naik motor. Kau juga nggak mau naik motor. Gimana kalau kita persembahkan ke perkantas gitu ya? Dan bersyukur ya, walaupun dia mungkin depresinya membuat dia self-oriented, self-centered, berpusatkan kepada diri, tapi kalau saya ajak diskusi seperti ini, dia sangat terbuka. Oh, boleh juga gitu ya. Akhirnya kami persembahkan ke perkantas gitu ya. Dan itu ada beberapa kejadian kami saweran gitu ya, saweran untuk persembahan pelayanan atau untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun mereka apa ya, tidak bisa berdoa yang indah begitu ya, tapi saya selalu melatih mereka untuk kalau ada pergumulan berat, baik tentang pelayanan atau tentang pergumulan keluarga besar ya, ada masalah apa, itu kami berdoa bersama. Ya, jadi dengan kata-kata yang mungkin apa adanya, ya saya libatkan mereka untuk berdoa. Lalu yang terakhir, ini mujizat-mujizat juga ya. Yang terakhir itu kan adik saya suka pinjam handphone saya ya. Ternyata dia suka baca renungan hariannya dari gereja Katolik. Jadi ada sepupu kami suka kirim, karena dia calon pastor, suka kirim renungan harian yang namanya Sendal 1000 gitu ya. Dan memang beberapa kali saya baca bagus ya. Ya, jadi ternyata perenungan Alkitab dari gereja Katolik lumayan bagus juga begitu ya. Dan saya baru tahu belakangan ternyata kenapa ya dia selalu pinjam handphone saya gitu ya, pinjam dong handphonenya. Ternyata dia kirim itu, dia kirim renungan harian itu, atau kalau ada yang dia lihat dari apa gitu di handphone yang bagus-bagus gitu ya, dia kirim gitu ke keluarga besar kami ya. Jadi secara apa ya, saya pikir kok adik saya jadi lebih berani begitu ya. Kalau saya mikir-mikir gitu, dia berani gitu, dia cerita. Terus sebelum PSBB itu kalau ada misalnya keluarga datang atau apa, sekali dua kali saya mendengar ya, dia menasehati sepupu-sepupunya untuk ingat Tuhan. Saya pikir kok dia lebih berani dari aku ya. Aku tuh kalau orang nggak bertanya atau datang atau konseling atau konsultasi, agak takut gitu ya untuk tanda kutip mencampuri begitu ya. Tapi dia berani menasihati hal seperti itu, padahal dalam kesehariannya ya dia cenderung self-centered begitu ya karena depresinya itu. Tapi ternyata dalam mujizat Tuhan dia berpikir juga tentang orang lain dengan membagikan hal-hal yang baik yang sifatnya perenungan. Lalu Joni ini lebih mujizat lagi bagi saya gitu ya. Dia kan saya suka menyebut dia abnormal gitu ya, karena memang jauh lebih buruk kondisinya dari si Timi. Kalau si Timi kan masih bisa baca, bisa nulis, ya bisa menganalisa sesuatu. Tapi kalau Joni sama sekali nggak bisa begitu ya. Tapi saya memang suka cerita gitu ya kalau tentang Tuhan Yesus begitu ya sama adikku ini. Tapi aku pesimis sih sebenarnya. Aku pikir udahlah, tabur aja. Nancep apa nggak tahu lah. Soalnya kan nggak bisa terima respon yang logis begitu ya. Nah, dan suka mendengar pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu ya. Kalau aku cerita tentang Tuhan Yesus, dia selalu tanya, Tuhan Yesus itu sama Jaka Sembung hebatan mana gitu. Jaka Sembung tuh salah satu tokoh film kesukaan dia gitu ya. Tuhan Yesus sama si Pitung hebatan mana gitu ya. Saya bilang ya hebatan Tuhan Yesus dong, kan dia Tuhan. Tapi memang karena dia itu apa ya, dia nggak bisa yang maya-maya gitu ya, yang sifatnya apa ya, susah lah gitu ya.
Dia taunya tuh yang kelihatan, yang physically gitu ya. Tapi saya selalu bilang ya hebatan Tuhan Yesus begitu. Nah, tapi dalam pokoknya ada waktu saya bisa cerita Tuhan, saya cerita sama dia. Nah, saya terharu sih, tapi ini kejadiannya semuanya sebelum PSBB ya. Karena udah PSBB kan saya larang dia untuk keluar rumah begitu ya. Nah, ada dua kejadian sih yang kami dapat cerita. Ya, sekali lagi ini saya dapat cerita ya. Eh, yang pertama itu waktu dia diajak tetangga kami pergi naik angkot waktu itu ya. Kemudian anaknya tetangga kami ini nakal begitu ya, masih lumayan SD begitulah, nakal gitu. Jadi dia bikin pusing mamanya di mikrolet begitu. Lalu si Joni bilang begini, namanya Samuel kan, Samuel jangan nakal, nanti Tuhan Yesus sedih begitu. Jadi waktu saya dengar cerita ini, saya terkejut gitu. Ih, ternyata masuk juga ya. Karena saya juga, kalau Joni nakal, saya selalu bilang gitu. Joni nanti Tuhan Yesus sedih loh. Ya, Joni jangan nakal ya, nanti Tuhan Yesus sedih. Ternyata itu disampaikan ya. Lalu yang kedua itu yang lebih unik bagi saya. Jadi dia itu kan suka ikut-ikutan gitu ya, ketika dia lihat tetangga hari Jumat itu pakai kopiah, pakai sarung gitu ya, ke masjid gitu ya. Dan dia juga mau gitu, apalagi mirip pitung kan, pakai sarung, pakai kopiah mirip pitung gitu. Jadi dia seneng gitu. Dan awalnya saya rada takut, aduh ini ke masjid takut juga gitu, takut dengan imannya gitu ya. Tapi ya sudahlah, Tuhan pasti lindungi gitu ya. Lalu dia pergi ke masjid, lalu belakangan saya dengar dari orang yang ada di sana menyampaikan, ih si Joni lucu deh, waktu ngumpul-ngumpul gitu ya, tentu habis sholat ya, ketika saya nggak tahu percakapannya apa gitu ya, tapi yang disampaikan kepada saya, si Joni bilang, iya Allah gue namanya Tuhan Yesus begitu. Itu di tengah kerumunan orang-orang yang baru selesai sholat begitu. Ya jadi apa ya? Ternyata Tuhan juga bisa memakai yang powerless untuk menyampaikan sesuatu tentang Tuhan. Ya, jadi itu ada 4 hal yang saya nikmati dari kuasa Allah. Yang pertama, dalam kepasifan kami bisa dalam kepowerlessan keluarga kami bisa menguatkan mereka yang dalam kesulitan. Yang kedua, bisa melakukan sesuatu ya, baik dalam bentuk persembahan dana bersama, berdoa bersama, dan juga PI ya, dalam kapasitasnya mereka. Yaitu 4, dan saya mau tutup dengan satu hal, bahwa apa yang paling saya nikmati dari Tuhan melalui pergumulan keluarga saya. Saya paling menikmati Tuhan membentuk kasih yang tak bersyarat ya terhadap keluarga gitu ya, karena ya ya apa ya, kadang kesal karena Joni suka teriak-teriak begitu ya, dia marah dia teriak, dia sedih dia teriak, dia dia senang juga dia teriak ya, di kamar mandi juga kalau mandi teriak-teriak, lempar-lempar air begitu ya. Kadang-kadang aduh capek juga ya dengerin orang teriak-teriak begitu ya. Tapi entah kenapa, walaupun saya bilang saya capek Tuhan, tapi kok ya terus terus aja bisa sayang begitu ya, terus aja bisa sayang gitu ya. Terus melihat Timi juga, aduh sebenarnya lu bisa nolongin gua nih gitu ya. Tapi ya begitu ya, dia nggak nolong. Rasanya kesel gitu, tapi nanti sayang lagi gitu ya. Jadi hal terbesar yang saya pelajari dari apa yang Allah kerjakan dalam keluarga saya adalah kasih yang tak bersyarat. Ya, sekian. Terima kasih. Kiranya pergumulan keluarga saya boleh menjadi berkat. Amin. Amin. Terima kasih Kak Vivi, sharingnya sangat menguatkan aku juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau dengar sharing satu orang lagi nih. Kalau tadi Kore dan Kak Vivi dari MIPA UI, sekarang kita mau dengar dari kakak kita yang cantik dari alumni UKI. Halo Kak Ayuni, silakan. Halo Cai, suaraku jelas kan ya? Jelas Kak. Oke.
Ya, terima kasih Cai. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Cai, aku alumni UKI angkatan 2015. Jadi aku baru lulus tahun lalu. Oke, mungkin sebelum aku akan cerita, aku akan kasih dua pernyataan awal kali ya. Kalau pertama, orang yang bisa kita sebut keluarga kan banyak. Bisa keluarga dari bapak kita, keluarga dari mama kita, atau kayak Bang Sahat dan Bang Ray nantinya keluarga dari mertua. Nah, tentu saja aku tidak akan masuk ke dalam opsi yang terakhir karena ya udah isi aja sendiri ya teman-teman. Nah, jadi keluarga yang aku maksud dalam hal ini lingkupnya adalah orang-orang yang di rumahku ternyata keluargaku ya, siapa aja di rumahku, ada bapakku, ada mamaku, ada aku, dan adekku, kayak gitu. Jadi keluarga inti. Nah, yang kedua adalah eh, aku sangat menyadari aku adalah murid dan terbatas untuk bisa mengasihi keluargaku dengan benar, dengan sempurna. Karena itu aku harap ceritaku hari ini tidak mengecewakan teman-teman. Mungkin ekspektasinya ada yang tinggi banget, karena aku menyadari aku masih sangat terus bergumul untuk mengasihi keluargaku dengan benar. Kayak gitu. Oke, aku akan mulai ceritaku. Teman-teman, di sini ada yang lagi nonton drama It's Okay Not to Be Okay, yang lagi ongoing di Netflix. Ada nggak? Boleh share di room chat. Oke, Abed. Ya, aku juga lagi nonton drama itu, bukan literally saat ini lagi nonton ya, karena aku saat ini lagi cerita sama teman-teman. Aku suka banget sama drama itu karena ceritanya menarik dan ada beberapa scene dan dialog dari drama itu yang aku suka. Tapi nyatanya meskipun aku suka sama scene dan beberapa dialog di drama itu, ada beberapa scene dan juga beberapa dialog yang membuat aku sedih cukup lama. Nah, salah satu scene dan dialog yang membuat aku sedih cukup lama adalah ketika si sahabatnya tokoh utama bilang kayak gini ke tokoh utama itu. Kamu pengen ya ibumu menyesali karena telah memperlakukanmu dengan buruk waktu kecil. Nah, kenapa bagiku scene itu begitu emosional selain karena artisnya menjiwai dengan sangat baik perannya, pertanyaan itu juga pertanyaan yang pernah ditanyakan kurang lebih sama oleh PKTB-ku waktu aku masih kuliah. Teman-teman, saat ini setelah lulus, tentu saja aku tidak pengen keluargaku punya penyesalan apapun terhadapku saat ini. Tapi lain cerita, kalau ditanya waktu aku sekolah, waktu aku SD, SMP, SMA, sampai kuliah, aku ngerasa ada banyak hal hmm, yang gak aku suka yang dilakukan keluargaku, orang tuaku, dan adikku kepada aku. Sehingga em, aku jarang banget betah di rumah, kayak gitu. Aku jarang banget nyaman di rumah, kayak gitu, waktu aku sekolah, kayak gitu. Apalagi waktu aku kuliah. Waktu aku kuliah kan aku jadi pengurus PMKJ dan orang tua aku tidak mendukung keputusanku sama sekali untuk jadi pengurus PMKJ. Akhirnya karena keputusanku itu orang tuaku jadi banyak banget sih konflik dengan orang tuaku pada saat aku kuliah dan menurutku ketika aku di rumah ada banyak hal-hal sepele yang bisa jadi masalah besar kayak gitu di rumah dan itu sangat membuatku tidak nyaman untuk di rumah dan membuatku ketika harus pulang ke rumah itu jadi momen-momen yang apa ya momen-momen yang sulit momen-momen yang berat karena aku udah ngebayangin nih nanti di rumah pasti gue disuruh-suruh pasti gue lebih disuruh-suruh daripada adik gue pengen nyantai gue pengen istirahat kayak gitu kan Sabtu Minggu di rumah uh, tapi nggak bisa seringkali nggak bisa waktu kuliah kayak gitu dan aku ngedumel aja gitu kan pada saat itu dan aku ngerasa kayak tuh kan gue jadi pengurus PMKJ malah jadi disuruh-suruh lebih banyak daripada adekku kayak gitu dibanding adekku yang kayaknya lebih nyantai kayak gitu kan karena dia nurutin orang tuaku kayak gitu itu menurut aku waktu aku kuliah. Nah teman-teman sebagai murid aku tentu saja mendoakan hal ini di hadapan Tuhan. Aku ingat aku mulai mendoakan keluargaku tahun 2016 itu berarti tahun kedua aku kuliah. Eh, aku berharap doaku pada saat itu aku berharap keluargaku tuh bisa jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang pengertian, keluarga yang hangat, keluarga yang mengerti bahasa kasihku. Teman-teman, bahasa kasihku itu kan adalah kata-kata positif. Jadi aku merasa dikasihi ketika orang mengapresiasi pekerjaanku, memuji aku, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya aku nggak bisa mendapatkan itu karena keluarga Batak sangat minim apresiasi ya. Jadi punya bahasa kasih yang lain kayak gitu. Nah, aku ingat banget justru ketika aku mendoakan itu terus-menerus di hadapan Tuhan dalam momen-momenku berdoa malam, Tuhan nggak melakukan seperti apa yang aku inginkan teman-teman. Aku ingat banget Tuhan nggak pernah menunjukkan bahwa keluargaku berubah setelah itu. Nggak. Bahkan sampai saat ini pun aku juga nggak terlalu melihat perubahan yang ada dalam diri keluargaku. Nah, yang Tuhan lakukan adalah sebaliknya. Aku ingat waktu itu malam-malam aku lagi chat seorang pengurus kampus. Ini kan
buat teman-teman mungkin nggak asing ya yang pernah di-chat sama pengurus PMKJ, karena kan ini salah satu bagian pelayanan pengurus PMKJ. Nah, terus entah gimana ceritanya, aku kepikiran orang tua aku, kepikiran adekku, kayak gitu. Terus aku mikir kayak gini, kok gue bisa ya melakukan segala cara, mengusahakan segala cara untuk ngejar-ngejar pengurus kampus ini, ngejar-ngejar kakak gue untuk nanyain kabar segala macam. Tapi nanyain keluarga gue aja jarang banget gitu. Padahal uh, keluarga itu adalah komunitas pertama yang gue kenal di dunia ini kayak gitu. Nah, itu momen di mana Tuhan mengingatkanku pertama kali waktu itu. Nah, setelah sadar akan hal itu, uh, aku sadar bahwa Tuhan pertama kali bukan mengubahkan keluargaku seperti yang aku minta di doaku, tapi Tuhan pertama kali mengubahkan cara pikirku terhadap keluargaku. Uh, setelah itu, setelah momen kepikiran nanyain kabar orang tua, nanyain kabar adekku, aku inget banget, banyak banget momen selanjutnya yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan ke aku bahwa orang tuaku itu punya banyak masa lalu yang gak enak, sehingga membentuk mereka seperti ini, membentuk mereka menjadi orang tua yang seperti ini, kayak gitu. Dan aku diajar Tuhan untuk mengerti akan kondisi keluargaku, mengerti akan kondisi orang tuaku, bahwa mereka tidak bisa selamanya memenuhi apa yang aku inginkan, kayak gitu, yaitu keluarga yang hangat, keluarga yang harmonis, keluarga yang pengertian. Nah, tapi teman-teman, aku menyadari banget, meskipun aku Tuhan ajar begitu, aku sadar banget, uh, aku tuh masih sering banget gagal dalam mengasihi mereka. Sorry teman-teman, suaraku parau mungkin ya, karena ini ceritanya agak sensitif bagiku. Aku masih terus mengasihi mereka dengan cara bisa memahami bahasa kasih mereka. Contohnya, orang tuaku itu merasa dikasihi ketika aku menyediakan waktu yang berkualitas buat mereka dan melayani mereka. Jadi, aku sebisa mungkin setelah itu, dalam 4 tahun ini, aku sebisa mungkin untuk menyediakan waktu berkualitas dengan mereka, untuk ngobrol, untuk nanyain kabar, untuk makan bareng, dan melakukan beberapa tugas di rumah. Meskipun itu capek banget, dan itu sulit banget bagiku, karena aku jadi nggak nyaman, karena banyak banget tuntutan dan lain sebagainya. Nah, tapi aku sadar banget sih, aku masih terus-menerus dalam praktiknya sering banget gagal dalam hal ini, karena aku masih sering ada ngedumel dalam hati, dan masih gagal juga dalam menjawab mereka dengan penuh kasih. Aku sering banget ngejawab mereka dengan ketus juga, kayak gitu. Nah, teman-teman, selama hampir 4 bulan di rumah ini, tentu aja ada banyak konflik juga yang terjadi, karena kan di rumah aja gitu kan. Terus ditambah juga, um, ada satu kejadian yang sangat gak enak yang baru-baru ini terjadi, dan uh, membuat keluarga kami sedih banget sih. Itu itu kayak apa ya? Kayak aku nggak tahu gimana ceritanya Tuhan bisa melakukan hal itu kepada keluargaku, dan itu nggak enak banget bagi kami kayak gitu. Nah, tapi justru melalui kejadian yang sangat nggak enak itu, Tuhan malah makin mengajarkan aku untuk melihat bahwa keluargaku emang sangat nggak sempurna. Dan justru untuk itulah aku dipanggil untuk mengasihi mereka. Nah, justru melalui kejadian yang nggak enak itu, malah makin banyak interupsi-interupsi yang aku alami. Dan banyak banget momen-momen aku harus lebih sabar memerhatikan mereka, lebih sabar memedulikan mereka, dan lebih sabar untuk melayani mereka, kayak gitu. Bahkan interupsi dari keluargaku tuh memengaruhi beberapa kegiatan dalam pelayananku, kayak gitu. Misalnya lagi pas PD, tiba-tiba mama manggil atau adekku manggil, kayak gitu. Terus rapat, adalah yang kejadian yang bisa-bisanya lagi pas gue lagi begini, terus diminta begini gitu, kayak harus sabar, tapi harus juga mengerti, kayak gitu. Nah, akhirnya aku menyadari selama 4 tahun ini, plus 4 bulan khususnya di rumah ini, uh, konflik dan juga interupsi dalam keluarga itu tidak akan pernah hilang, kayak gitu. Tapi justru Tuhan mau mengajarkan aku untuk menikmati konflik dan interupsi di dalam keluargaku, karena sadar loh, sebenarnya masa-masa interupsi itu, masa-masa konflik itu nggak akan pernah lama aku alami. Karena bisa aja ada kejadian di mana orang tuaku lebih dulu dipanggil daripada aku, atau aku lebih dulu dipanggil dari orang tuaku, atau mungkin adikku pindah keluar kota, aku nanti ikut suami kemana, kayak gitu kan. Jadi ini semua nggak bertahan lama. Nah, justru aku nggak pengen menyesal ketika nanti semuanya nggak bertahan lama,
aku malah kangen digangguin pas lagi PD, aku malah kangen digangguin pas lagi rapat, atau aku malah nanti kangen digangguin mamaku, diajak mamaku, dipaksa mamaku ke Indomaret buat cuman sekedar transfer di ATM kayak gitu. Aku nggak pengen aku suatu saat nanti ketika aku kehilangan momen-momen itu, aku malah kangen kayak gitu. Jadi justru Tuhan makin mengajarkan aku untuk menghargai keberadaan mereka, menyebalkan apapun mereka, mengganggu apapun mereka. Begitu teman-teman. Terima kasih. Sekian sharingku hari ini. Silakan, Cai. Terima kasih buat Kak Ayu nih sharingnya. Sama-sama, Cai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Dan mengingatkan lagi, teman-teman boleh pergi ke Slido, terus masukkan kodenya Family 100, boleh like pertanyaan yang sama atau input pertanyaan kamu yang baru kalau berbeda. Oke. Dan pertanyaan yang paling banyak like-nya nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke. Kita langsung masuk pertanyaannya nih. Pertanyaan pertama, abang kakak gimana memaafkan keluarga yang nggak mau berubah sikap buruknya karena keras kepala dan sulit dibilangin? Ini pertanyaannya siapa yang jawab ya? Kak Ayu nih mungkin ya. Ya, mungkin mirip kali ya sama kondisi yang aku alamin. Aku nggak bisa maksa orang atau keluargaku atau bapak mamaku atau siapapun yang menyakiti hatiku dan keras kepala samaku untuk berubah sih sikap buruknya. Karena setiap orang punya masalah sendiri, setiap orang punya masa lalu sendiri sehingga bisa bersikap demikian. Yang aku alami justru Tuhan mengubahkan cara pikirku terhadap orang itu sehingga aku bisa lebih sabar sama orang itu dan lebih lebih dingin menanggapi keras kepalanya dia. Cuman teman-teman, aku sadar bahwa ada momen-momen di mana aku udah nggak tahan sama keras kepalanya salah satu anggota keluargaku dan aku ngomong sama dia. Ada momen di mana bisa dibilangin, akhirnya apa yang aku pengen tersampaikan, tapi ada momen di mana justru um, jadi nambah ribut, jadi nambah berkonflik kayak gitu. Nah, aku diajarin sama PKTB ku untuk lihat kondisinya seperti apa. Kalau emang bisa dibilangin, kalau emang lagi adem dan bisa disampaikan dengan benar ya sampaikan. Tapi kalau nggak bisa lebih baik diam kayak gitu daripada membuat segala sesuatu makin runyam kayak gitu. Nah, berhikmat kali ya untuk lihat seperti apa sebenarnya masalahnya, seperti apa orangnya kayak gitu dan menanggapinya dengan penuh kasih kayak gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita pengen dia berubah hanya karena untuk kenyamanan diri kita sendiri, tapi kita nggak benar-benar dia mau berubah untuk kebaikan dirinya. Coba pikirkan hal itu sih. Kalau emang ternyata buat kepentingan diri kita sendiri, aku alamin itu dan orang tuaku nggak akan pernah berubah atau adikku nggak akan pernah berubah sikap keras kepalanya malahan. Tapi ketika aku mengharapkan mereka berubah untuk kebaikan mereka sendiri, aku mengalami itu mereka pelan-pelan bisa mengerti cara pikirku juga sih. Gitu. Mungkin mau ditambahin nama yang lain? Makasih Kak Yuni. Korey atau Kak Vivi ada yang mau nambahin nggak? Korey? Iya, teman-teman sama, kupikir setiap kasus nggak bisa disamaratakan, tapi aku mau bilang begini, aku pernah sampai di titik berpikir gimana ya kalau seandainya sampai seumur hidupnya dia nggak berubah. Nah, kalau misalnya sampai seumur hidupnya dia nggak berubah, maukah aku mengasihi dan terus, kalau pakai kalimat Kak Vivi aku setuju, terus memberikan kasih meskipun mungkin dia nggak sanggup untuk mengolah atau memberikan atau melanjutkan kasih itu. Kenapa? Karena memaafkan, mengasihi itu nggak bergantung dari siapa yang kamu kasih atau siapa yang kamu maafkan. Itu adalah tindakan kita. Kita yang bisa atur, mengasihi dan memaafkan dan menerima. Kayak gitu. Jadi minta hikmat, hal-hal yang bisa kamu ubah, minta hikmat hal-hal yang kamu nggak bisa ubah, minta hikmat bagaimana membedakan kedua hal itu. Kupikir
itu sederhananya, tanpa menyederhanakan kondisi atau konflik. Tapi silakan teman-teman kalau mungkin ada percakapan lebih lanjut, bisa kita ngobrol atau kontak lebih jauh. Itu mungkin responku, Cai. Kalau aku lagi suka pakai kata berdamai dengan situasi yang ada. Ya, jadi ya udah berdamai aja. Memang dia kondisinya seperti itu. Misalnya salah satu jalan keluar yang aku lakukan untuk diriku terhadap adikku si Joni yang suka teriak-teriak, ya aku anggap aja dia lagi menyanyi dengan merdu begitu ya. Dan dalam banyak kasus lumayan berhasil gitu ya. Walaupun kalau lagi capek banget gagal juga begitu ya. Tapi ya aku berdamai lah dengan keadaan juga. Timi ya. Timi itu sangat kepala batu itu. Tanteku juga nih kepala batu karena mereka mantan guru kan, kepala batu gitu. Tapi ya udahlah, berdamai aja. Memang kondisi mereka seperti itu, ya sayangilah mereka apa adanya. Itu yang aku pelajari dari kasih Tuhan ya. Ya, makasih Kak Vivi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kak, Bang, saya mau nanya. Bagaimana memberitakan Injil kepada keluarga? Gimana memberitakan Injil kepada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan? Kak Vivi mungkin ya yang lebih cocok untuk jawab. Semuanya cocok kali deh Oh iya. kondisi. Kalau aku sih apa ya? Storytelling, telling story apa ya? Ya itulah istilahnya ya. Bercerita ya, misalnya belakangan ini karena demensia kali ya. Kalau dulu sebelum demensia sih tanteku udah tahu bahwa berdoa itu hanya dalam nama Yesus gitu ya. Belakangan kok balik lagi dia berdoa kepada Maria gitu ya. Lalu aku bilang, tante weh, Tuhan Yesus itu yang Tuhan gitu ya. Maria bukan Tuhan ya. Jadi berdoa hanya boleh kepada Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus begitu ya. Jadi begitu. Kalau sama keluarga tuh enaknya, karena kita kan apalagi PSBB gini kan kita selalu di rumah ya. Jadi setiap kondisi mereka kita bisa langsung berespon gitu untuk memperbaiki apa yang dia salah lakukan begitu. Dan memang harus terus menerus kalau sama mungkin karena yang aku hadapi orang tua kali ya, harus terus menerus begitu. Kalau untuk keluarga besar aku agak kurang berani ya, seperti tadi yang aku sharingkan. Timi lebih berani karena memang orang Katolik itu sangat sangat sombong gitu ya, merasa mereka lebih dulu dari Protestan gitu ya, dan fundamentalismenya juga kuat. Biasanya sih aku doain dulu supaya Tuhan mengizinkan sesuatu yang sesuatu terjadi dalam keluarga mereka ya, sehingga akhirnya ya mereka minta kami tolong doakan gitu ya. Jadi mereka terbuka karena mereka juga anti terhadap Protestan gitu ya. Jadi biasanya kalau saya sih tunggu Tuhan lakukan sesuatu dan mereka terbuka begitu. Iya, kalau aku begitu. Nggak tahu kalau Ray. Oh, ya. Ini. Ada Bang Saad juga di sini. Ya, kalau aku mungkin boleh sharing pengalamanku, jujur aja teman-teman, ini pergumulan yang nggak mudah. Kalian bisa suruh aku khotbah di hadapan 100 orang, tapi ngadepin satu orang di rumah buat cerita gitu, atau benar-benar nanya, menurut Mami atau menurut Papi Tuhan itu gimana? Keluarga aku udah keluarga Kristen kayak gitu ya, tapi maksudnya aku ngeliat gini, ini beberapa hal yang pernah aku lakukan. Aku pernah menghadiahkan mereka buku kayak gitu ya. Buku yang aku tahu bisa menolong mereka mengenal Tuhan kayak gitu. Aku pernah juga aku ajak mereka gitu buat datang ke gereja yang aku tahu bisa mengajarkan mereka, atau event-event yang mengajarkan mereka sesuatu. Tapi izinkan aku boleh juga bilang, hampir sebagian besar pengalaman atau cerita yang ku dengar
menyaksikan Kristus kepada keluarga itu lewat tindakan kita kayak gitu. Jujur aja aku pernah ditegur begini, kamu pelayanan di luar tapi kamu nggak berubah di rumah. Itu yang membuat mereka nggak percaya gitu. Pelayanan apa sih kok nggak berubah? Itu aku tertegur banget gitu. Akhirnya disitulah aku memutuskan aku tetap melayani, tapi Tuhan yang aku layani itu seperti apa aku tunjukkan di dalam kehadiranku sebagai anak di rumah. Dan ternyata menurutku itu jalan yang lebih jelas, lebih clear, lebih nyata buat mereka siapa sih Tuhan kayak gitu. Karena menurutku di kultur Asia kita seperti ini, di tengah budaya yang kita punya, rada sulit untuk kita come up dan datang dan bertanya, maukah kamu percaya apa buat kepada Tuhan. Aku rasa mungkin nggak banyak yang bisa seperti itu. Jadi kehadiranmu di rumah, semakin kamu terlibat dalam pelayanan, mengenal firman Tuhan, semakin nyatakan itu di dalam rumah. Dalam hal yang paling sederhana, bantuin mereka duduk ketika mereka komen sesuatu, coba cari balasan atau obrolan yang membuat mereka melihat ada hikmat di dalam dirimu, ada kasih yang dalam dirimu sehingga komentarnya begitu. Mereka mungkin nggak langsung nanya tentang Tuhan-Tuhannya, tapi mereka bisa melihat ada yang berbeda ketika anaknya mengikut Tuhan, mengikut pelayanan mungkin, atau ikut acara ini, acara itu. Dan dari situ Tuhan bisa buka jalan buat setiap kondisi. Mereka bisa bertanya, minta tolong, akhirnya ditolong, minta pendapat atau diceritain sesuatu. Jadi mungkin itu pengalamanku, Cai. Ya, makasih Kore, Kak Vivi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengatasi takut menikah karena khawatir rumah tangga kita akan menjadi sama persis seperti rumah tangga orang tua kita yang buruk? Kayaknya ini cocok buat yang sama mau nikah deh. Silakan Kore. Cai, iya. Teman-teman, terima kasih 4 orang yang bertanya hal ini. Itu persis yang aku tanyakan. Aduh, Tuhan, nanti kalau aku sama kayak papa aku kayak gimana? Atau aku nanti sama kayak begini. Itu persis yang aku pikirkan. Itu persis yang aku gumulkan kayak begitu. Tapi waktu itu aku belajar begini. Memang sedikit banyak sadar gak sadar aku dibentuk sama kondisi keluargaku. Mungkin aku nggak suka cara mamaku marah, cara papaku marah, tapi sadar nggak sadar ternyata aku marahnya mirip mereka. Aku mungkin nggak suka cara sikap mereka ngadepin ini, cara sikap mereka ngadepin itu, tapi ternyata sadar nggak sadar aku ternyata ngadepin sesuatu yang sama, responnya sama. Kenapa? Karena 20 tahun aku ngelihat polanya kayak begitu. Tapi ketika saya bilang sekarang saya dalam Kristus hidup baru, itu benar hidup baru. Artinya apa? Saya punya Bapa Surgawi, saya punya Tuhan yang sanggup membentuk saya bukan serupa orang tua saya, tapi serupa Kristus. Itu pengharapan saya. Sehingga saya bisa melihat begini, pola yang saya dibentuk mungkin 20 tahun, 22 tahun, di rumah seperti itu bukan jadi suatu yang menakutkan akan menguasai diri saya atau membuat saya jadi kayaknya nggak berdaya, tapi sebaliknya itu jadi kesempatan saya punya cerminan, punya reminder bahwa itu bukan yang seharusnya, tapi dalam Kristus ini yang seharusnya. Jadi saya mau bilang teman-teman, pengharapanmu bahwa Tuhan membentukmu makin serupa Kristus itu nyata banget. Kenapa? Kita ini cetakan orang tua kita banget. Dan jangan pikir semua cuma plus-plusnya doang yang nyetak, negatifnya juga kecetak. Tapi Tuhan yang sempurna di dalam Kristus, ketika kita percaya, kita lahir baru, hidup baru, itu benar bisa menuntun. Apakah berarti saya nggak harus berjaga-jaga? Harus berjaga-jaga banget, justru malah harus semakin berserah, tiap hari makin ngecek hati, makin ngecek sikap. Karena itu bisa banget yang justru saya lakukan di pernikahan saya berikutnya maksudnya pernikahan ya yang kita semua akan persiapkan. Itu komentarku, Cai. Terima kasih. Ya, makasih Bang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari seorang anak. Boleh agak naikin dikit Kak. Gimana caranya ngilangin perkataan menyakitkan yang pernah diucapkan sama orang tua, anak setan seharusnya nggak dilahirin, anak durhaka? Apakah masih ingat itu dendam
Oke. Siapa kira-kira yang mau jawab ya? Eh, Kak Vivi, Kak, boleh Kak? Itu berat ya. Eh, eh, yang pertama, mungkin itu butuh proses waktu yang tidak singkat. Yang kedua, eh, hmm, eh, yang kedua apa ya? Ya minta lah ya sama Tuhan ya. Doa sama Tuhan, minta untuk bisa mengasihi keluarga. Dulu ada pengurus PMKJ, dulu banget ya, zaman jebot ya, karena saya kan udah tua ya. Ada pengurus PMKJ itu waktu itu anak KTB saya, dia sudah melayani dengan sangat baik, tapi dia masih benci sama papanya, ya, benci sama papanya, dan kami, dia tiap KTB sharing, lalu kami doakan, sharing, lalu kami doakan, perkembangannya juga dia sharing, kami doakan, cukup lama ya, tapi akhirnya menang, ya, akhirnya dia bisa mengasihi papanya. Jadi butuh komunitas juga yang bisa mendampingi, dan mungkin kalau bisa uh, uh, ada seorang konselor, ya, konselor profesional di persekutuan kan, uh, ada lah ya konselor-konselor profesional, staf perkantas juga mulai ada yang sekolah khusus konseling ya, bisa konseling sama mereka karena mereka punya ilmu ya, punya ilmu yang bisa menolong tahap demi tahap. Jadi secara spiritual itu doa dan punya teman berdoa, lalu mungkin kalau yang kitab Filipi ya, apa yang baik, apa yang manis, itu yang dipikirkan. Jadi lawan dengan pikiran-pikiran yang positif. Ingat bahwa di balik kata-kata tajam yang orang tua berikan dan itu membekas begitu dalam, banyak kok kebaikan-kebaikan orang tua yang sebenarnya bisa diingat gitu ya. Mungkin dengan mengingat hal positif itu bisa menolong. Dan yang keempat, kalau memang sudah sangat sulit, mungkin butuh bantuan seorang konselor. Ya, jadi tentu konselor Kristen ya. Konselor Kristen, kalau kamu kenal Kak Elizabeth, itu Saperkantas, bisa konseling sama beliau. Ya, itu yang dari saya. Makasih Kak Vivi. Oke, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini terakhir karena jam kita juga udah 18.40. Bang, gimana kalau kita terus di posisi yang sama dalam menasihati orang tua kita yang berbuat nggak baik? Dibilangin, terjadi lagi, dibilangin, terjadi lagi. Ini untuk siapa ya? Mungkin Kak Vivi ada jawaban nggak, Kak? Ya, pertama memang bentuk kasih kita kepada orang tua berbeda ya dengan bentuk kasih kita kepada orang yang kita bina atau orang yang kita teman pelayanan. Mungkin kepada orang tua, kalau menasehati seperti guru menasehati murid, menurut saya sih agak sulit ya, karena secara otoritas kan mereka lebih tinggi dari kita. Jadi yang pertama mungkin diperhatikan bagaimana cara kamu menasehati, cara kamu menegur. Mungkin cara menegur itu yang membuat mereka jadi enggak suka begitu ya, walaupun mungkin tidak diutarakan. Nah, ketidaksukaan itu justru bisa makin mengeraskan hati begitu, karena kesel kan,
gitu. Jadi mungkin perlu dicek bagaimana cara menegur. Kalau mungkin menegurnya sambil dipeluk-peluk, dicium-cium, mungkin beda kali ya. Mereka merasakan kasih yang nyata. Itu jadi pertama mungkin perlu dilihat cara menegurnya. Jangan-jangan cara menegurnya itu yang justru membuat mereka makin keras begitu ya, makin gengsi untuk ingin berubah. Terus yang kedua, memang membutuhkan apa ya, kita butuh kesabaran kali ya menghadapi perubahan, apalagi orang tua ya. Orang tua itu kan sudah kalau dari segi psikologi kan usia-usia pembentukan yang paling elastis itu kan masa-masa muda ya, masa-masa remaja, masa-masa mahasiswa. Itu makanya kenapa pelayanan siswa mahasiswa itu penting, pelayanan sekolah minggu itu penting, karena itu hati masih lebih mudah untuk berubah dengan cepat begitu. Tapi kalau sudah makin tua, memang mungkin butuh selain mujizat Tuhan ya, butuh waktu yang lebih panjang dan itu menuntut kesabaran yang lebih panjang juga begitu. Jadi ya itu ya, selain dan seberapa kadang-kadang kita rajin menasihati orang, tapi kita tidak rajin mendoakan begitu. Jadi kekuatan penasehat itu hanya kekuatan manusia, tidak ada intervensi ilahi. Ya, jadi saya ingat kata-kata ODB ya, kurang lebih seperti ini. ODB pernah menulis quote yang sangat indah. Ketika kita sulit memberitahukan tentang Tuhan kepada orang lain, itu termasuk menasehati ya, maka beritahukanlah orang itu kepada Tuhan gitu. Jadi ketika kita melihat sangat mentok, mungkin memang Tuhan mau kita lebih panjang mendoakan gitu, lebih panjang mendoakan, tekun mendoakan, sampai akhirnya melihat Tuhan mengubahkan. Jangan-jangan apa yang kita alami terhadap orang tua itu sebenarnya yang pertama Tuhan mau bentuk tuh kita, bukan orang tua kita, tapi kita, supaya kita makin tekun berdoa, supaya kita makin sabar, supaya kita mengerti cara menegur, cara menasihati orang tua, yaitu pendekatannya beda gitu ya, dan banyak hal gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak Kak Vivi. Makasih banyak juga buat abang kakak yang udah banyak sharing dan membagikan renungan hari ini.